Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi ya, kita masih membahas materi trigonometri matematika wajib kelas 10. Materi trigonometri ini saya bagi menjadi beberapa bagian video terpisah dan ini adalah video bagian kedua. Tujuan pembelajaran dari video kali ini yaitu memilih dan menentukan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah dan menyajikan penggunaan konsep kesebangunan untuk menemukan perbandingan trigonometri. Kita lanjut ke subbab yang ketiga yaitu perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Lanjut ke penyajian masalahnya. Jadi kalian diberikan segitiga siku-siku dengan siku-siku di C dan sudut A-nya sebesar 30 derajat serta sisi BC-nya itu 20 cm. Pertanyaannya, tentukan panjang sisi AB dan AC. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini mungkin kalian akan berpikir segini, kan ini 20 itu depan sudut dari 30 derajat, berarti kan ini depan. Oke, ini depan benar. AB itu yang ditanya AB, berarti miring kan? Miring. Berarti yang ditanya ini sebenarnya bisa pakai penyelesaian sin 30 derajat sama dengan demi depan per miring. Depannya itu 20, miringnya yang ditanya kan? Ya kan miringnya ditanya. Tapi masalahnya sin 30-nya berapa? Itu yang harus kita cari tahu dan kita pahami. Untuk mencari sin 30 itu kalian harus tahu yang namanya sudut istimewa. Sudut istimewa itu apa aja sih? Ada 0 derajat, ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan ini adalah perbandingan sudut trigonometrinya ya. Ada sinus theta, kosinus theta, tangen theta, kosek theta, sekant theta, dan kotangen theta. Kita mulai dari sinus theta. Jadi gini, kalian harus ngapalin gini. Jadi kalau ada pertanyaan sin 0 derajat itu berapa? Sin 0 derajat itu 0. Sin 30 derajat itu berapa? Setengah. Sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Dan sin 90 itu 1. Ini harus kalian hafal. Kenapa? Karena materi ini kan panjang nih sampai akhir semester 2 ini. Jadi mau nggak mau ya kalian harus hafal gitu. Sedangkan cosnya itu tinggal dibalik ya, kebalikan dari si sin. Kalau tadi sin 0 itu 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, sin 90 derajat itu 1, maka cosnya itu dibalik seperti ini. Cos 0 itu 1, cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 derajat itu setengah akar 2, cos 60 derajat itu setengah, cos 90 itu 0. Kebalikannya ya. Jadi nanti kamu harus hafal ini. Kalau misalnya anggap aja ini 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi dari terkecil terus membuat jadi setengah, jadi nambah setengah akar 2, terus akarnya berubah jadi akar 3, lalu menjadi 1. Kalau yang cosnya itu dari 1 jadi setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, lalu 0. Untuk tan itu sebenarnya perbandingan dari sin per cos. Jadi tinggal kamu bagi aja 0 dibagi 1 itu 0. Setengah dibagi setengah akar 3 jadinya sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 jadinya 1. Setengah akar 3 dibagi setengah sisanya jadi akar 3. Dan 1 dibagi 0 itu tak terdefinisi ya. Ini dibacanya tak terdefinisi gitu ya. Jadi pertama itu yang kamu harus hafal ya ini aja dulu, sin cos tan ya. Kalau sin itu mulainya dari sin 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, sin 90 derajat itu 1. Lalu cosnya itu kebalikan, sedangkan tannya itu berbanding atau hasil bagi dari sin per cos itu. Untuk kosek itu ingat kosek itu kan 1 per sin. Jadi ya tinggal
1 dibagi 0 itu kan tak terdefinisi ya. Sedangkan setengah, 1 dibagi setengah 2, karena dibalik 1 dibagi setengah berarti kan 1 dikali 2 per 1 ya nggak? Jadi 2. 1 dibagi setengah akar 2 jadinya akar 2. Terus di sini ada 1 dibagi setengah akar 3 jadinya 2 per 3 akar 3. 1 dibagi 1 ya 1 gitu. Sedangkan second itu kebalikan dari cos. Jadi ya tinggal dibalik aja, 1 dibagi 1 dibagi setengah akar 3 dapat hasilnya itu 2 per 3 akar 3. 1 dibagi setengah akar 2 akar 2. 1 dibagi setengah 2. 1 dibagi 0 itu tak terdefinisi. Sedangkan cot itu kebalikan dari tan. Kebalikan dari tan kan berarti cos dibagi sin gitu, atau tinggal dibalik aja seperti ini, tinggal dibalik seperti sin dan cos ya. Jadi kalau misalnya di tan 0 kan 0 berarti kebalikannya dari ini ya 0 kebalikannya di 90, berarti kotangen 90 itu 0. Kalau misalnya tan 30 derajat itu sepertiga akar 3, sedangkan di kotangennya sepertiga akar 3 itu 60 derajat. Di tan 45 itu 1, kotangen 45 nya juga 1. Di tan 60 nya itu akar 3, maka di kotangen 30 ya hasilnya akar 3. Di tan 90 itu tak terdefinisi, maka yang di kotangen 0 derajat lah ya hasilnya yang tak terdefinisi gitu. Lanjut lagi ke soal yang tadi ya, kan sudah diketahui nih sin 30 nya berapa. Sin 30 nya itu setengah, berarti 1 per 2 sama dengan depannya udah ada 20 per miring. Miring itu AB, miringnya pindah ruas, jadi miring dikali 1 ya miring, pindah ke sini ya, miring sama dengan 2, karena dia pembagi pindah ruas jadi pengali, berarti 2 dikali 20 40, berarti AB nya sama dengan 40 cm. Sedangkan AC itu apa? AC itu samping itu bisa pakai cara cos ya nggak? Cos itu cosami, samping per miring, atau bisa juga pakai cara tan itu desa, depan per samping. Terserah kalian mau pakai cara yang mana. Misalkan kalian mau pakai cara cos aja, oke, kita pakai cara cos. Cos sudutnya berapa? 30 derajat sama dengan cosami, samping per miring. Sampingnya itu belum tahu berapa, miringnya udah ada ini 40. Cos 30 berapa? Cos 30 itu setengah akar 3, berarti setengah akar 3. 40 nya pindah ya, pindah ruas. Berarti yang tadinya pembagi pindah ruas jadi pengali, dikali 40 sama dengan samping. Berarti 40 dibagi 2 berapa? 20 akar 3 sama dengan 20 akar 3 ini apa? Ini tuh AC ya, AC gitu. Kita lanjut ya ke contoh soal berikutnya agar lebih paham mengenai materi perbandingan trigonometri pada sudut istimewa ini. Contoh yang pertama, ada sin 30 derajat ditambah cos 90 derajat dikurang tan 45 derajat. Untuk mengerjakan soal ini, kalian harus hafal mengenai tabel sudut-sudut istimewa yang tadi ya. Nah, untuk mengerjakannya, kamu lihat di sini ada sin 30. Sin 30 derajat itu berapa? Ya, setengah. Sedangkan cos 90 derajat, sin itu kan urutannya 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Dan cos itu kebalikannya. Cos itu cos dari 0 ya. Cos 0 itu 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah dan 0. Berarti setengah tambah 0 dikurang tan 45. Tan 45 berapa? 1. Gitu. Jadi kalau udah hafal, ya mudah ini soal. Berarti di sini setengah tambah 0, setengah dikurang 1, min setengah. Selesai.
gitu. Lanjut kita ke soal yang nomor 2, yaitu sin kuadrat 45 derajat per cos 0 derajat ditambah sin 90 derajat per cos 30 derajat dikurang tan kuadrat 60. Walaupun terlihat panjang, kita kerjakan pelan-pelan ya. Di sini kalian benar-benar harus hafal untuk sudut-sudut istimewa agar tidak mempersulit kalian saat mengerjakan soal seperti ini. Sin kuadrat 45, sin 45 itu kan setengah akar 2 ya. Setengah akar 2, karena di sini ada pangkat 2, berarti ini kita pangkatkan 2 per cos 0 itu 1 ditambah sin 90, sin 90 itu 1 per cos 30, cos 30 itu setengah akar 3 dikurang tan kuadrat 60, berarti tan 60 nya berapa? Tan 60 nya akar 3 dipangkatkan 2. Kita pindah ke sebelahnya, setengah akar 2 dipangkatkan 2 itu hasilnya 1/4 kali 2. Kalau dibagi 1 kan tetap ya hasilnya segini, ditambah, ini saya sejajarkan biar lebih paham, 1 dibagikan ya, ini dibagi setengah akar 3 itu sama saja dengan akar 3 per 2 dikurang akar 3 pangkat 2 itu 3. Ini 1/4 dikali 2 itu disederhanakan dapat setengah ditambah 1 dibagi akar 3 per 2, nanti dibalik jadinya 1 dikali 2 per akar 3 hasilnya 2 per akar 3 dikurang 3. Ini 3-nya bisa kamu sederhanakan ya, mau kamu rubah jadi karena di sini 2 penyebutnya, mau dibuat jadi 6/2 juga nggak apa-apa. Ini kita rubah jadi 6/2 ya, jadi setengah dikurang 6/2. Yang ini kamu sederhanakan, dirasionalkan ya, 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. 1 dikurang 6, 1 dikurang 6 itu 5 per 2 ditambah 2 per akar 3 kali akar 3 kan jadi 3. Jadi ini sisanya 2 akar 3. Atau mau dirapikan, yang positifnya mau ditaruh depan nggak apa-apa, jadinya 2 per 3 akar 3 dikurang 5 per 2. Kita lanjut lagi ke contoh nomor 3. Alvin melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal dari jarak 2 meter. Tentukan tinggi pohon jika tinggi Alvinnya 1,6 meter. Nah, di sini ada pohon dan Alvin. Alvin ini katanya tingginya 1,6 meter. 1,6 meter. Lalu Alvin melihat puncak pohon dengan sudut elevasi, ini disebutnya sudut elevasi ya, 45 derajat. Tentukan tinggi pohon, sedangkan jarak Alvin ke pohon itu 2 meter ya di sini. Nah, kita hitungnya pakai apa coba? Ditanyanya tinggi pohon. Berarti tinggi pohon itu anggap aja ini A, B, C. Jarak AB ditambah tinggi Alvin ya. Alvin. Berarti kita nyari AB nih. AB itu apa? AB itu apa? Depan sudut. Berarti depan, ini depan. Sedangkan yang diketahui yang berikutnya itu samping. Berarti kita pakai apa? Pakai sin, cos, apa tan? Ayo, yang ada depan dengan samping. Iya, tan ya. Kita pakai tan sudut. Sudutnya berapa? 45 derajat. Sama dengan depan per samping. Tan 45 itu berapa? Tan 45 itu 1. Depannya belum tahu, itu yang ditanya. Sampingnya 2 meter. Berarti 2 meternya pindah ruas. Berarti 2 meter sama dengan depan. Berarti si AB, AB-nya ya, ini kan depan itu sama aja dengan AB.
Berarti AB-nya berapa? AB-nya 2 meter. Berarti tinggi pohon sama dengan AB-nya udah ada 2 meter ditambah tinggi Alvin 1,6 meter. Jadi hasilnya 2 tambah 1,6 3,6 meter. Gitu ya. Nah, ini saya jelaskan nanti yang namanya sudut itu ada jenisnya, ada sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, yang namanya sudut depresi adalah sudut yang dibentuk horizontal dengan arah pandang mata pengamat ke arah bawah. Seperti si burung ini mengamati orang yang di bawah, ya. Bentuk segitiganya nanti kalau misalnya ada soal seperti ini, bentuk segitiganya seperti ini ya. Tuh. Sedangkan sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk horizontal dengan arah pandang mata pengamat ke arah atas. Jadi arah pandangan si anak kecil ini menuju burung itu disebutnya elevasi, sedangkan burung ke anak kecil ini disebutnya sudut depresi. Itu ya perbedaan elevasi dan depresi. Lanjut lagi, kalau kalian ketemu segitiga seperti ini masuknya ke penggunaan konsep kesebangunan pada perbandingan trigonometri. Jadi kalau kalian ketemu soal di sini ada segitiga A, B, C, D dengan jarak AC-nya itu 12 cm. Pertanyaannya nilai X-nya berapa? Nah, untuk soal seperti ini kita perhatikan dengan teliti ya. Jadi kamu lihat dulu di sini anggap ada segitiga. Ada 2 segitiga kan ini ya. Segitiga yang sudutnya 45 derajat dengan sudutnya 60 derajat. Anggap ini segitiga yang 45 derajat dulu. Nah, ini kan jaraknya 12 ya. 12. Kita cari aja dulu si BC-nya karena ditanya X. Berarti kalau nyari X itu kan X sama dengan 12 nanti dikurang sama DC kan ya. Gitu. Berarti kita nyari DC-nya dulu. Sementara buat nyari DC kita harus cari tahu dulu BC-nya berapa. Ini A, B, C. Nyari BC, lihat. Di sini yang diketahui si 12 itu apanya sudut? Samping. Samping sudut. Berarti BC-nya itu apa? BC itu depan. Yang hubungannya dengan depan dan samping itu apa? Tan, ya nggak? Berarti kita cari tan 45 derajat sama dengan depan per samping. Tan 45 berapa? 1. Depannya itu yang ditanya si BC. Per sampingnya 12. Berarti 12-nya pindah ruas dan BC hasilnya sama dengan 12 cm. Nah, sekarang kita lihat lagi segitiga yang kedua yang sudutnya 60. Di sini 60 derajat. Di sini BC-nya kan udah ada ya. Di sini tulis dulu deh DCB. BC-nya udah ada 12 cm. DC-nya berapa? DC yang ditanya. DC-nya itu DC itu kan samping ya. Samping. BC itu depan dan samping. Pakai apa lagi? Pakai tan, karena ingat tan desa. Kenapa kok nggak pakai sin? Sin itu pakai depan dan miring, sedangkan miringnya nggak perlu kan, kita nggak butuh miring gitu, kita butuh samping. Berarti kita pakai tan lagi, tan 60 derajat sama dengan desa kan. Tan 60 akar 3. Depan itu 12, sampingnya itu samping yang ditanyain ya. Berarti sampingnya pindah ruas, samping sama dengan 12 per akar 3-nya yang tadi di atas pindah ruas jadi ke bawah ya, 3. Berarti sampingnya sama dengan, kita rasionalkan dengan cara mengkalikan akar 3 lagi, berarti 12 per 3 akar 3, atau 12 per 3 bisa diperkecil berapa? 4 akar 3. Ini udah dapat sih
si DC ya. Ini DC. Maka X-nya, X sama dengan 12 dikurang 4 akar 3. Ini masih bisa disederhanakan ya dengan cara sama-sama dibagi 4. Tapi ini nggak bisa dikurang 4 ya. Misalkan 12 dikurang 4 hasilnya jadi 8 akar 3. Nggak bisa kayak gitu karena dia beda jenis. Yang ini 12 tanpa akar, sedangkan ini dia ada akar ya. Ini kalau mau disederhanakan ya itu sama-sama dibagi 4. Karena sama-sama dibagi 4, 4-nya kita keluarkan dulu, 4-nya taruh depan. 12 dibagi 4 berapa? 3. Dikurang 4 dibagi 4 1 ya. Berarti 1 dikali akar 3 ya 3 akar 3. Gitu. Selesai deh. Oke, terima kasih. Materi hari ini cukup sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ke depannya untuk kalian. Jika ada yang kurang paham, bisa kalian ulang lagi videonya. Dan jaga kesehatan selalu ya, agar kalian bisa tetap semangat untuk belajar. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.